Assalamualaikum Pak. Silakan duduk. Ini ada dana dari pemerintah turun sebesar 1 miliar untuk di pembangunan desa. Hanya ini saja? Iya. Oke, terima kasih. Jadi saja Pak yang bisa Ya. Siapa? Ya. Masuk. Permisi Pak, Ya, silakan duduk. tadi Bapak memanggil saya ada apa ya? Ya. Di sini kita mendapatkan dana dari pemerintah untuk desa sebesar 1 miliar. Wah, besar sekali ya Pak, 1 miliar. Iya. Bagaimana kalau kita ambil 30%-nya? 15%-nya buat Bapak, 15%-nya buat saya, sisanya kita kasih ke dana desa. Bagaimana kalau kita nanti ketahuan? Aman Pak, soal surat menyurat bukti-bukti data-data saya yang atur saya yang ubah. Cerdas ya. Ya. Ini dananya 15%, saya 15%. Deal ya Pak, terima kasih kerjasamanya. Data-datanya saya yang urus. Siap. 15%, 15%. Kami di sini bekerja untuk korupsi yang dilakukan oleh aparat desa yang ada di dalam. Yang mengatakan gini, ya itu benar sekali kita membawa banyak sekali bukti. Ini harus sudah kita tindak lanjuti. Apakah bisa dilakukan? Iya bisa. Seperti dalam video tersebut, cuplikan video tersebut, jika kita melihat suatu tindak pidana kejahatan korupsi, mungkin kita bisa yang pertama merekam. Setelah merekam, kita mempunyai bukti yang cukup untuk melapor kepada pihak berwajib, pihak yang berwenang. Kita tidak perlu takut untuk melaporkan tindakan kejahatan korupsi jika kita memiliki bukti yang kuat. Mungkin untuk menghilangkan kasus tindakan pidana korupsi di Indonesia itu sangat sulit atau bisa dibilang tidak mungkin untuk menghilangkan kasus tersebut. Tetapi kita masih bisa menguranginya dengan cara kita sebagai generasi muda memilih calon pemimpin atau entah presiden, gubernur, atau apapun itu dengan bijak. Jadi menyeleksi dulu, menyaring dulu, atau melihat profil dari pemimpin-pemimpin atau petinggi-petinggi negara itu dengan baik dan dengan bijak memilihnya agar kita terhindar dari kasus-kasus seperti ini. Dan mungkin untuk petinggi-petinggi bisa mengoreksi dirinya sendiri, mana yang baik dan mana yang buruk. Menurut pendapat saya, korupsi sendiri merupakan ketidakjujuran atau tindakan merampas dan merebut hak milik orang lain untuk kepentingan pribadi. Korupsi sudah menjadi hal yang biasa yang marak terjadi di Indonesia, terutama dilakukan oleh oknum pejabat yang tidak bertanggung jawab. Misalnya saja, dengan adanya kasus suap menyuap dan penggalapan uang yang dapat merugikan keuangan negara. Di Indonesia sendiri itu sedang melakukan upaya pemberantasan korupsi, namun dengan melakukan berbagai cara. Namun hingga saat ini masih saja terjadi korupsi dengan berbagai cara yang dilakukan oleh berbagai lembaga. Tanggapan saya tentang korupsi. Korupsi adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk kepentingan diri sendiri. Nah, digunakan untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain yang dilakukan melawan hukum akibat rasa ketidakpuasan
yang dapat merusak dan menghancurkan semangat pembangunan bangsa yang adil yang dapat menyengsarakan rakyat. Tanggapan saya mengenai korupsi yang ada pada video tersebut biasanya dilakukan oleh pejabat yang melakukan kong kali kong dengan bawahannya sehingga mereka melakukan pemalsuan data dan ini akan membuat sulit terendus untuk data yang mana yang asli dan mana yang palsu karena mereka menutupinya. Maka dari itu solusi saya adalah merinci data yang lalu dan melakukan perbandingan terhadap data yang lama dan data yang baru dan menginspeksi dana yang digunakan untuk infrastruktur yang dibangun di sana sehingga akan ketahuan bila ada perbedaan di tahun lalu dan tahun yang sekarang ini. Baik, di sini saya akan membahas mengenai pasal apa saja yang mengatur mengenai hukuman dari para pelaku korupsi. Yang pertama, terdapat pada pasal 603 KUHP yang baru mengatur sanksi pidana bagi orang yang melawan hukum, memperkaya diri sendiri, orang lain, maupun korporasi yang merugikan negara atau perekonomian negara. Pasal ini menyatakan pelaku dihukum penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 2 tahun dan paling lambat 20 tahun. Pelaku juga dihukum denda minimal 10 juta dan maksimal kategori 6 atau 2 miliar. Nah, yang selanjutnya juga ditulis pada Undang-Undang Pemberantasan Tipikor pada produk hukum lain tindak pidana memperkaya diri sendiri diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang terdapat pada pasal 2 ayat 1 undang-undang tersebut menyatakan orang yang melawan hukum, memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara diancam pidana seumur hidup atau minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun. Pelaku juga diancam denda minimal 200 juta dan maksimal 1 miliar. Tidak hanya itu, ayat 2 pasal ini bahkan menyatakan hukuman mati bisa dijatuhkan jika perbuatan korupsi tersebut dilakukan pada keadaan tertentu. Dengan demikian, ancaman hukuman pada KUHP pada perbuatan korupsi ini lebih ringan, yakni minimal 2 tahun penjara dan maksimal 20 tahun. Minimal denda yang dijatuhkan juga lebih ringan, yakni hanya 10 juta. Terima kasih. Tanggapan saya tentang korupsi adalah korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi ataupun orang lain. Di Indonesia di sini maraknya kasus korupsi karena tergiurnya dengan uang yang banyak, yang ber-MM yang diberikan oleh pemerintahan, akan tetapi dia mengambil sebagian untuk dirinya sendiri. Kasus korupsi ini bisa dicegah dengan cara berlatih untuk berintegritas, melaporkan tindak pidana korupsi, memperbaiki sistem sehingga anti koruptor, kampanye dan menyebarkan nilai integritas, pantang terlibat tindakan korupsi. Begitu menurut saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.